Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko Dian Pratiwi, NIM 19108010093. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang penurunan rumus 3 variabel, yaitu 1 variabel terikat dan 2 variabel bebas, dalam model regresi berganda dengan menggunakan metode OLS. Berikut video penjelasannya. Baik, saya akan mencoba menjelaskannya. Pertama, nilai residual yang telah dikuadratkan itu diturunkan terhadap konstanta dan hasil turunannya itu harus sama dengan 0. Nah, apabila kita turunkan nilai residual terhadap konstanta ini, itu menggunakan teknik derivatif parsial, atau hasilnya bisa dituliskan seperti ini. Nah, agar bisa menyederhanakan secara aljabar, maka minus 1 ini dikalikan dengan 2. Atau bisa kita dapatkan minus 2 sigma Y minus B0 minus B1 X1 minus B2 X2 sama dengan 0. Nah, di sini terhadap minus 2. Untuk menghilangkan nilai minus 2 ini, persamaan ini kita bagi dengan minus 2. Maka dihasilkan sigma YI minus N B0 minus B1 sigma X1 minus B2 sigma X2 sama dengan 0. Nah, kemudian dipindah ruaskan menjadi sigma YI sama dengan N B0 plus B1 sigma X1 plus B2 sigma X2. Nah, di sini di sini ada nilai N. Untuk menghilangkan nilai N-nya ini, maka persamaan ini dibagi dengan N. Kemudian kita dapat sigma YI per N sama dengan NB0 per N plus B1 sigma X1 per N plus B2 sigma X2 per N. Nah, nilai dari sigma YI per N ini sama dengan Y bar atau rata-rata Y. Kemudian ini N dicoret menjadi B0. Kemudian B1 sigma X1 ini per N ini sama dengan B1 X1 bar. Kemudian yang ini itu sama dengan B2 X2 bar. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai B0, yaitu dengan dipindah ruaskan menjadi B0 sama dengan Y bar minus B1 X1 bar minus B2 X2 bar. Nah, inilah hasil dari turunan nilai residual kuadrat terhadap nilai B0. Yang selanjutnya itu mencari nilai B1. Nah, caranya itu sama saat mencari B0 tadi. Ini merupakan nilai residual, kemudian diturunkan terhadap B1, maka hasilnya adalah ini. Nah, minus X1 ini merupakan turunan dari B1. Maka minus X1 ini dikalikan dengan 2. Maka didapat minus 2 sigma YI minus B0 minus B1 X1 minus B2 X2
X1 sama dengan 0. Untuk menghilangkan minus 2 ini, maka persamaan ini dibagi dengan minus 2. Maka hasilnya sigma X1 YI minus B0 sigma X1 minus B1 sigma X1 minus B2 sigma X1 X2 sama dengan 0. Kemudian dipindah ruaskan menjadi sama dengan Nah, karena ini ada B1 X1 sigma X1 ini disederhanakan menjadi B1 sigma X1 kuadrat. Nah, ini merupakan nilai dari B1. Yang selanjutnya, mencari nilai turunan nilai residual terhadap B2. Untuk mencari nilai B2 ini yaitu dengan cara yang sama, yaitu menurunkan nilai residual terhadap B2. Ini adalah nilai residualnya, kemudian diturunkan terhadap B2, maka hasilnya adalah ini. Minus X2 ini didapat dari merupakan turunan dari B2. Maka ini dikalikan dengan ini, hasilnya adalah minus 2 sigma YI minus B0 minus B1 X1 minus B2 X2 sama dengan 0. Nah, untuk menghilangkan minus 2 ini yaitu persamaannya dibagi dengan minus 2. Maka hasilnya adalah ini. Nah, kemudian dipindah ruaskan. Sigma X2 I sama dengan B0 sigma X2 plus B1 sigma X1 X2 plus B2 sigma X2 kuadrat. Nah, karena di sini adalah ada B2 sigma X2 maka disederhanakan menjadi B2 sigma X2 kuadrat. Nah, setelah persamaan 2 dan 3 dilakukan modifikasi dengan metode aljabar biasa, maka didapatkan nilai B1 dan B2 atau hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai konstanta koefisien 1 dan koefisien 2 untuk model regresi dengan 2 variabel bebas atau model regresi berganda 3 variabel. Terdapat rumus pendek yang bisa dipakai untuk menghitung nilai koefisien model regresi berganda 2 variabel bebas,
yaitu dilakukan penyederhanaan bahwa nilai variabel yang dipakai dengan rata-ratanya itu dianggap sebagai nilai variabel kecil. Nah, ini di sini Y kecil itu adalah Y besar dikurangi rata-rata Y. Kemudian X1 kecil adalah X1 besar dikurangi rata-rata X1. Kemudian X2 kecil adalah X2 besar dikurangi rata-rata X2. Nah, ini adalah rumus residual yang telah diketahui sebelumnya, bahwa residual merupakan selisih nilai Y aktual dengan nilai Y yang diprediksi. Nah, dalam persamaan ini, jika ditambah atau dikurang dengan angka yang sama, tentu tidak mengubah nilai. Nah, dalam persamaan ini dicoba untuk mengurangi Y bar dan menambahkan Y bar. Nah, ini ya dikurangi Y bar dan ditambah Y bar. Nah, persamaan ini bisa juga diganti menjadi seperti ini. Nah, ini Y ini merupakan nilai Y yang non-stokastik. Nah, apabila nilai Y hat ini diganti dengan nilai dari non-stokastiknya, maka tidak perlu memasukkan konstantanya, maka bisa diganti menjadi seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah nilai residual ini diturunkan terhadap B1. Maka hasilnya adalah ini. Nah, minus X1 ini merupakan turunan dari B1, yaitu seperti dalam perhitungan sebelumnya. Nah, kemudian dengan cara yang sama, yaitu ini dikalikan dengan ini ya. Kemudian minus dikalikan dengan 2 adalah minus 2. Kemudian X1 dikalikan YI sama dengan X1 YI. Kemudian X1 dikalikan dengan minus B1 X1, hasilnya adalah minus B1 X1 X1. Kemudian X1 dikalikan dengan minus B2 X2, hasilnya minus B2 X1 X2 sama dengan 0. Nah, kemudian karena di sini ada B1 X1 X1, ini bisa disederhanakan menjadi B1 X1 kuadrat. Nah, karena di sini ada minus 2, untuk menghilangkan minus 2 ini, persamaan ini bisa dibagi dengan minus 2. Maka kita dapatkan sigma X1 YI minus B1 X1 kuadrat minus B2 X1 X2 sama dengan 0. Kemudian sigma ini dikalikan dengan di dalam kurung. Hasilnya sigma XI sigma X1 YI minus B1 sigma X1 kuadrat minus B2 sigma X1 X2 sama dengan 0. Nah, kemudian dipindah ruaskan ke kanan agar menjadi positif, maka sigma X1 YI sama dengan B1 sigma X1 kuadrat plus B2 sigma X1 X2. Nah, ini merupakan nilainya ya, persamaan 4. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari turunan terhadap B2. Hasilnya bisa ditulis seperti ini. Nah, minus X2 ini didapat dari turunan B2 dalam rumus yang tadi dicari. Kemudian dengan cara yang sama,
minus dikali dengan 2 menjadi minus 2, kemudian X2 dikali YI menjadi X2 YI, kemudian X2 dikali minus B1 X1 menjadi minus B1 X1 X2, X2 dikali minus B2 X2 menjadi minus B2 X2 X2 sama dengan 0. Nah, karena di sini terdapat B2 X2 X2, maka bisa disederhanakan menjadi B2 X2 kuadrat. Nah, karena di sini terdapat minus 2, untuk menghilangkannya, persamaan ini dibagi dengan minus 2. Maka didapat sigma X2 YI minus B1 X1 X2 minus B2 sigma X2 kuadrat sama dengan 0. Kemudian sigmanya ini dikalikan dengan yang di dalam kurung menjadi sigma X2 YI minus B1 sigma X1 X2 minus B2 sigma X2 kuadrat sama dengan 0. Kemudian dipindah ruaskan ke kanan agar menjadi positif. Maka hasilnya adalah sigma X2 YI sama dengan B1 sigma XI X2 plus B2 sigma X2 kuadrat. Nah, ini merupakan nilainya, atau bisa merupakan nilai persamaan 5. Nah, setelah kita mendapatkan nilai persamaan 4 dan 5, maka kita kumpulkan. Ini adalah persamaan 4, ini adalah persamaan 5. Kemudian kita akan mencari B1 dan B2 dari dua persamaan dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, untuk mencari B1, maka B2-nya harus dieliminir. Kemudian untuk mencari B2, maka B1-nya harus dieliminir. Syaratnya yaitu pengali dari yang akan kita eliminir untuk kedua persamaan itu haruslah sama. Nah, untuk mencari B1 ini, maka B2-nya harus dieliminir. Nah, untuk pengalinya ini masih berbeda, kan harusnya sama. Maka bisa dikalikan dengan bilangan tertentu. Nah, untuk persamaan 4, pengalinya adalah sigma X2 kuadrat. Untuk persamaan 4, pengalinya adalah sigma X1 X2. Maka kita akan kalikan sigma X2 kuadrat dikalikan dengan ini, hasilnya adalah ini. Kemudian sigma X2 kuadrat dikali dengan ini, hasilnya ini. Kemudian sigma X2 kuadrat dikali dengan ini, hasilnya adalah ini. Kemudian untuk persamaan 5, sigma X1 X2 dikali dengan ini, kita dapatkan ini. Kemudian sigma X1 X2 dikali dengan ini, hasilnya ini, dan ini dikali ini, hasilnya adalah ini. Maka selanjutnya persamaan ini dikurang. Nah, ini dikurangi dengan ini, maka hasilnya ini. Kemudian ini dikalikan dengan ini, dikurangi dengan ini, hasilnya adalah ini. Ini dikurang ini, hasilnya ini. Ini dikurangi ini, hasilnya ini. Nah, ini dikurangi ini, itu hasilnya 0. Maka tidak perlu ditulis. Kemudian di sini terdapat karena di sini ada B1, maka kita keluarkan ini. Kemudian ini ada sigma X1 X2, sigma X1 X2 itu bisa disederhanakan menjadi sigma X1 X2 kuadrat. Nah, untuk mendapatkan B1, maka dilakukan perkalian silang atau bisa kita tulis seperti ini. Maka bisa kita dapatkan B1 sama dengan sigma X1
Y1 dikali sigma X2 kuadrat minus sigma X2 YI sigma X1 X2 dibagi dengan sigma X1 kuadrat sigma X2 kuadrat dikurangi jumlah dari sigma X1 X2 kuadrat. Nah, ini adalah formula yang digunakan untuk menghitung nilai koefisien variabel pertama pada model regresi dengan dua variabel bebas. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari B2, yaitu dilakukan dengan cara yang sama. Nah, karena kita mencari B2, maka kita harus mengeliminir B1. Nah, syaratnya yaitu pengalinya itu kan harus sama. Namun dalam persamaan ini pengalinya belum sama, maka bisa dikali dengan bilangan tertentu. Nah, dalam persamaan 4, pengalinya itu adalah sigma X1 X2. Kemudian dalam persamaan 5, pengalinya adalah sigma X1 kuadrat. Nah, kemudian ini dikalikan. Sigma X1 X2 dikalikan dengan ini menjadi seperti ini. Kemudian sigma X1 X2 dikalikan dengan ini, hasilnya adalah ini. Kemudian sigma X1 X2 dikalikan ini, hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian yang persamaan 5, sigma X1 kuadrat dikali ini, hasilnya ini. Kemudian sigma X1 kuadrat dikali ini menjadi ini, dan sigma X1 kuadrat dikali ini, hasilnya adalah ini. Kemudian persamaan ini dikurangi, maka ini dikurangi ini, hasilnya adalah sigma X1 YI sigma X1 X2 minus sigma X2 YI sigma X1 kuadrat I. Nah, karena ini dikurangi ini, itu hasilnya 0, maka tidak perlu dituliskan. Kemudian ini dikurangi ini, hasilnya B2 sigma X1 X2 sigma X1 X2 dikurangi B2 sigma X2 kuadrat sigma X1 kuadrat. Nah, setelah didapatkan ini, kemudian dipindah ruaskan. Minus B2 sigma X1 kuadrat sigma X1 kuadrat ini dipindahkan ke sini menjadi positif, yaitu B2 sigma X2 kuadrat sigma X1 kuadrat. Kemudian ini dipindahkan ke sini menjadi negatif. Nah, di sini terdapat sigma X1 X2 sigma X1 X2, maka bisa disederhanakan menjadi sigma X1 X2 kuadrat. Maka bisa dituliskan minus B2 sigma X1 sigma X2 sigma X1 X2 kuadrat.
Kemudian ini dipindahkan ke sini menjadi positif, maka sigma X2 YI sigma X1 kuadrat, kemudian ini dipindahkan ke sini menjadi negatif sigma X1 YI sigma X1 X2. Nah, kemudian karena di sini terhadap B2, maka bisa dikeluarkan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah untuk mendapatkan nilai B2, yaitu dikalikan silang, atau hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah merupakan nilai B2-nya. Kita telah menemukan nilai B0, B1, dan B2-nya. Ini adalah nilai dari B0, kemudian ini adalah B1, dan ini adalah B2-nya. Nah, di mana X dan Y ini adalah merupakan nilai X dan Y kecil, yang mana Y kecil adalah Y besar dikurangi Y bar, kemudian X1 kecil adalah X1 besar dikurangi X1 bar, dan X2 kecil adalah X2 besar dikurangi X2 bar. Nah, ini adalah metode OLS untuk mengestimasi nilai B0, B1, dan B2 pada model regresi linear berganda dengan dua variabel bebas. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.